Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan Staraken Desita volume 5 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Mengetahui kebenarannya, Fran mengikat selalu memintanya untuk menunjukkan sisa temannya di mana berada. Beberapa monster menyerang Fran saat Fran berada dalam perjalanan keluar dari dalam dungeon. Untuk saat ini jangan berani mengganggu bocil yang sedang murka. Fran membunuh para monster dengan cara yang sangat sadis. Tak berselang lama, para petualang berteriak saat melihat Solus. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Solus. Di antara mereka ada yang mengenal Solus dengan baik. Pada saat itu juga, tiga prajurit menodongkan senjata kepada Fran dan memintanya untuk segera melepaskan Solus. Jisoo panik dan semakin marah saat tiga prajurit mengintimidasinya. Solus yang sudah sadar dan melihat kejadian ini, Solus memilih diam dan pura-pura pingsan. Solus paham mereka semua akan tewas jika mencoba menyelamatkannya. Fran yang tidak mau pusing dan melempar semua orang yang mencoba menghadangnya. Saat sampai di pintu utama masuk ke dalam dungeon, Fran disambut banyak pujian setelah menceritakan tentang semuanya. Fran tidak mau terlena dengan pujian. Fran pun bergegas menuju kuil petualang yang dikawal tiga prajurit. Di tengah perjalanan menuju kuil petualang, hal aneh muncul. Kehadiran kuat mendekat dengan cepat. Fran pun bersiap dengan mode tempur. Fran berpikir dia pasti salah satu dari teman Solus. Saat melihat siapa yang datang, Fran pun kecewa karena gagal bertempur. Elsa muncul dan menanyakan keadaan Fran apakah baik-baik saja. Untuk menghindari situasi yang lebih sulit, Fran menceritakan kejadian dengan singkat dan juga meminta Elsa untuk membantunya menangkap bandit sisa-sisa kawanan Solus. Mata yang dipenuhi bintang-bintang, Elsa siap membantu dengan senang hati. Elsa meminta Fran untuk tidak khawatir. Tidak ada ampun akan dibunuh semua siapapun yang berani memberi goresan kecil kepadamu. Fran berterima kasih untuk perhatiannya. Fran pun meminta Elsa untuk tidak membunuhnya. Informasi kejahatan di masa lalu dari kawanan Solus adalah prioritas utama. Dengan mengacungkan jempolnya, Elsa pun bergerak. 30 menit berlalu setelah Fran bertemu dengan Elsa. Fran sudah sampai di kuil petualang lalu mengintip dari jendela dan melihat ada 4 pria bertekuk lutut di hadapan Elsa. Penuh senyum, Elsa menyapa. "Franny, kau sudah datang." Fran memberikan jempolnya kepada Elsa. "Good job." Para bandit sangat ketakutan saat ditanya siapa bosnya. Tidak mau memberitahu siapa bosnya, Elsa mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Elsa berkata, "Woi orang bodoh, apakah kau lebih takut dari bosmu daripada diriku?" Para bandit akhirnya berbicara sopan setelah wajahnya benjol semua. Informasi yang didapat, Solus lah yang berada di balik semua kejadian ini. Fran menarik Solus dari pengurusi lalu melemparnya ke hadapan Elsa. Elsa membuka kainnya menutupi wajah Solus. Para bandit menjerit ketakutan saat melihat kondisi Solus. Muka bapak peluh, tangan dan kaki terpotong. Kawanan Solus berkeringat dingin. Tidak hanya takut kepada Solus tapi juga kepada Fran yang lebih monster dari Solus. 30 menit berlalu, akhirnya kuil monster Dias telah muncul. Elsa dan Fran kompak menyapa Dias dan berkata, "Pak tua bodoh, akhirnya kau datang juga dan kau sangat terlambat." Dias merespon dengan senyum kecut. "Sepertinya kalian bersenang-senang dan apakah dia pengkhianat yang kau maksud?" Dengan skill baca pikiran, Dias tahu siapa semua pengkhianatnya. Melihat kehebatan Dias, Jisoo sangat kesal karena sampai saat ini Jisoo tidak bisa mengidentifikasi skill apa yang digunakan Dias saat ini. Jisoo bergumam kepada Fran, "Fran, sepertinya kita harus berlatih lebih keras lagi." Saat ditanya kejahatan apa yang kalian lakukan, Solus melakukan yang terbaik untuk berbohong. Melihat itu, Fran sangat ingin membunuh Solus, namun Jisoo menghentikannya. Lalu Jisoo menghubungi Dias melewati telepati net. Jisoo memberitahu Dias bahwa Solus memiliki skill identitas palsu dan pengaruh paksaan. Pengaruh paksaan akan membuatmu terpesona jika membiarkan Solus berbicara lebih banyak. Dengan itu, Dias mengeluarkan aura yang sangat pekat sampai Solus dan bawahannya membeku. Dengan menggunakan skill pengaruh paksaan di hadapanku, Solus terkejut bagaimana dia bisa tahu aku menggunakan skill itu. Fran bertanya, hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka? Bagi Dias, untuk orang seperti mereka, mungkin hukuman mati atau kerja secara paksa. Mendengar itu, Fran sedikit kecewa.
Sebenarnya Pran berencana mencuri skill pengaruh paksaan milik Solus. Namun, skill Taker milik Pran masih koldo dan akan bisa digunakan 2 bulan lagi. Pran berharap Solus hanya di penjara lalu akan mencuri skillnya. Namun itu tidak mungkin, pasti dia akan dihukum mati. Setelah itu Pran mengeluarkan jasad Inia dari dalam kantong dimensi, lalu meminta dia sudah menguburnya dengan baik. Melihat mayat, Elsa dan dia sangat marah. Jadi dia yang dibunuh Solus. Pran menangis saat mengelap darah di wajah Inia. Inia adalah ras kucing hitam pertama yang Pran temui semenjak Pran tinggal mati kedua orang tuanya. Pran tidak mengira pertemuan ini akan secepat ini. Dia memberi hak khusus kepada Pran dan Elsa untuk merampas harta Solus dan bawahnya. Bergerak cepat Pran menemukan ramuan pengurangan kelelahan dan peningkat jiwa. Ramuan peningkat jiwa adalah ramuan peningkat jiwa spiritual, seperti daya tahan serangan terhadap spiritual. Sedangkan ramuan pengurangan kelemahan memungkinkan mengurangi kelemahan dan mengurangi biaya mana penggunaan sihir. Jika kedua ramuan itu diminum bersamaan, itu bisa menghapus cooldown skill dan itu saja. Di sisi lain, berita tertangkapnya Solus tersebar luas. Orang-orang membicarakan hal ini dan yang paling mengejutkan, lakunya hanya bocil kucing hitam, Swateres. Orang-orang tidak percaya itu mustahil. Solus sangat kuat, bahkan Solus lebih kuat dari rank B. Lalu bagaimana bocil itu melakukannya? Seseorang pernah mendengar tentang Swateres yang diceritakan bangsawan Stres Selido. Menurutnya bocil kucing hitam masih rank D. Semua orang mulai berpikir dan sangat yakin bocil itu bisa kuat karena pedangnya. Berapa hari berlalu Pran menyusuri jalan di pagi hari. Elsa melesat berteriak memanggil Pran. Elsa meminta Pran untuk ikut karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Pran bertanya-tanya siapa dia, apakah petualang atau bangsawan. Elsa meminta Pran untuk tidak khawatir karena Elsa sangat mengenalnya dengan baik. Jika dia melakukan hal bodoh kepadamu, aku akan menghajarnya. Prani, tenanglah karena aku bersamamu. Mereka berdua berjalan ke arah selatan setelah Pran setuju. Elsa memandu Pran melewati jalan batu yang menuju rumah besar taman yang luas, dipenuhi bunga yang memiliki kegunaan masing-masing, seperti pewangi dan lain-lain. Saat sampai, mereka disambut pelayan wanita yang bernama Salah. Salah menyampaikan pesan bahwa Aurel sama telah menunggu. Dengan itu mereka pergi mengikuti Salah ke tempat yang dimaksud. Pran sangat kagum dengan keindahan yang luar biasa. Pran berlari ke sana ke sini, ke jendela, ke pagar, mengabaikan pemilik kediaman. Aurel sangat senang melihat teman yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Elsa menambahkan, dia sangat luar biasa. Aurel seorang bismen anjing putih dan dulunya juga seorang petualang rank B. Pertama Aurel berterima kasih kepada Pran karena telah mau memenuhi panggilannya. Setelah beberapa percakapan, Pran meminta penjelasan Aurel memanggilnya. Alasan Aurel memanggil Pran, Aurel mendengar tentang kiprah Pran. Karena itu Aurel ingin melihat Pran secara langsung. Swateres sepertimu ternyata lebih kuat dari rank D-mu. Banyak para pedagang yang berbicara, kekuatanmu mendekati rank B. Pran tidak lepas dari sikap bertempur. Pran tidak akan membiarkan siapapun menghina ras kucing hitam. Jika mengingat semua ras bismen selalu merendahkan ras kucing hitam. Pembicaraan berlanjut di masalah bismen yang saling bertempur. Ras bismen tidak peduli apa itu mayat teman. Kami bisa menjadikan mayat teman sebagai temeng atau daging. Dan aku tidak keberatan jika itu harus terjadi kepadaku. Kami berbeda denganmu, Pran. Kau sudah mengubur jasad temanmu dengan baik. Kau sungguh mengesankan. Aurel juga punya permintaan kepada Pran untuk melakukan pencarian. Aurel mengambil liontin dan meletakkan di atas meja. Aurel ingin Pran mengirim liontin ini kepada seseorang. Sontak Pran dan Siso sangat terkejut bahwa orang yang disebut Aurel dia penguasa Dungeon Ulumut, Dungeon Master. Pran akhirnya paham yang disebut misi pencarian. Pada awalnya Pran pikir hanya mencari seseorang, dan ternyata mencari penguasa dungeon. Pran sedikit menyesal karena mengambil liontin tanpa bertanya siapa orang yang dituju. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Terlebih lagi ini adalah kesempatan untuk bertambah lebih kuat, karena musuh yang lebih kuat masih banyak di luar sana. Pran pun bangkit walaupun tidak tahu bagaimana mengakhiri dan memulai misi ini. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.